Ini oleh Romeni pasca mendapatkan tackle ya dari pemain Arema, hingga dia harus ditandu ini. Kasihan banget, ini keras ini tackle-nya. Kasihan ya. Woi, pemain Arema, lu udah gila bagaimana sih? Maksudnya apa coba maksudnya begitu? Bisa-bisanya oleh Romeni kita semua dikeprak begitu, boy. Nih, gue nggak bisa nih, begini-begini nggak bisa nih gue nih, nggak bisa nih. Mari kita bahas, boy. Terserah ya, gue habis ini mau diserang kayak, mau dimarah-marahin kayak sama Aremania, terserah. Nih gue nggak tahu nih pemain Tarkam Brazil mana, gue nggak tahu. Setelah gue cari informasinya di Transfermarkt, ini timnya juga di Football Manager juga kagak ada. Ya gue tau lah emang namanya bertanding itu ya ada resiko begini, gue ngerti. Ini kejadiannya itu adalah pasca gol dari Ole Romeni, boy. Nih gue udah tahu banget nih niat lo nih. Ini tendensi tacklingnya udah bukan bola, boy. Mengarah ke arah bagian tendonnya. Dan gak di kartu merah, boy. Olehnya aja sampai marah-marah begini nih. Gue udah coba cari tahu, boy, terkait dengan cedera kayak begini. Kalau benar kenanya itu bagian tendon dan sampai putus, potensi absennya adalah 6 bulan sampai 1 tahun. Nih gue habis tanya nih sama dokter Parahan ya, kalau misalnya salah, salahin dia. Ini baru 2 pertandingan loh pemain timnas kita main ketemu sama tim Ligue 1. Tim itu tuh liga apa sih? Liga Super Ang itu. Lu kebayang gak kalau misalnya Tom Haye, Justin Hubner, pemain yang krusial banget posisinya di timnas Indonesia sekarang, itu main di Liga Kangkung ini. Kan kalau main di Liga Indonesia nggak ada masalah, Bang Rido aja tetap jago tuh, Bang. Egi jago, Egi. Bukan masalah jago-jagoannya, boy. Lo yang masih denial kalau misalnya ini liga tuh kocak tuh, nggak ngerti lagi dah gua. Pertanyaannya, apakah Arema salah kalau misalnya mau serius di turnamen ini? Ya nggak salah juga. Orang hadiah turnamen ini gede banget kok. Bayangin ya, juara satunya itu 5,5 M, boy. Lebih gede daripada juara Liga Thailand. Gelo gak? Dan satu fun fact lagi, boy. Kalau misalnya Ole Romeni harus absen dari ronde keempat nanti, timnas Indonesia akan sangat kehilangan. Karena pasalnya selama era Patrick Kluivert, cuma Ole Romeni yang bisa cetak gol. Kalau menurut kalian gimana, boy? Kalau kalian mau marah-marah sama si pemain Arema itu terserah, itu hak kalian. Gue gak akan ngatur-ngatur. Tapi kalau gue pribadi sih enggak ya. Cukup gue marah-marah di video ini aja, oke? Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk episode selanjutnya. Bye. Hadiahnya cukup besar, mungkin semua tim itu ngotot untuk bermainnya, hingga apapun yang terjadi di lapangan mungkin dia tidak memikirkan ya, baik itu permainan ini pemain tim nasional atau apa, mungkin yang penting dihajar aja gitu kan ya, kayaknya sih. Tapi nggak begitulah, mudah-mudahan ini karena kesalahan aja ya. Aduh, ada kabar buruk, bro. Barusan gue kan nonton pertandingan antara Oxford lawan Arema. Terus Romani sempat nyetak gol tuh buat Oxford. Tapi di menit keberapa ya, gue lupa. Tiba-tiba oleh Romani di-tackle sama Paulinho, pemain dari Arema. Dan itu tackle-nya keras banget, bro. Sampai-sampai Ole cedera, lalu diganti pemain Oxford yang lain. Gue sih cuma berharap semoga cedera Ole gak parah ya. Setidaknya dia bisa main di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia lah. Dan semoga tidak underperform juga. Karena biasanya pemain itu mainnya langsung anjlok sehabis cedera. Tapi semoga aja enggak ya. Yang gue heran cuma kenapa tackle-tackle kayak gitu bisa ada di pertandingan kayak gini ya. Ya oke lah, namanya main bola ya, segala hal bisa terjadi emang. Tapi ini pramusim doang, bro. Kalau di liga it's okay lah. Mungkin pelanggaran-pelanggaran kayak gitu udah biasa ya. Sampai cedera udah biasa, memang bergengsi kan. Lah ini pramusim. Pramusim, bro. Emang dikira main di Piala Dunia antar klub apa? Hah? Menurut gua tackle-tackle kayak gitu nggak harus ada sih di pertandingan pramusim kayak gini. Parah sih emang. Ya semua pada marah ya, fans Garuda, karena striker timnas Indonesia yaitu Ole Romeni di tackle dengan keras sekali oleh pemain Arema tadi ya, sehingga banyak sekali fan timnas Indonesia yang marah-marah ya. Pasti kesal juga sih, kalian juga pasti kesal ya kalau lihat seperti itu. Soalnya sejauh ini Ole Romeni yang bisa mencetak gol di eranya Patrick Kluivert ya, belum ada lagi selain Ole Romeni. Kalau misalnya Ole Romeni yang cedera, nah yang mau mencetak gol di round 4 nanti siapa gitu, mungkin itu. Oleh Romeni di tackle begitu, kuning doang sama wasit. Udah cek VAR nih, di mana-mana cek VAR. Kalau possible red card,
Itu pilihannya dua, nggak dapat kartu merah atau kartu merah. Nggak ada urusannya jadi kartu kuning wasit ya. Kenapa? Takut diserbu sama Semua fans Arema yang marah-marah. di stadion. Semua mengomentari Goblok wasitnya ini juga pemain Arema ini, Paulinho ini. cederanya Lu tuh si main Ole pramusim Romeni ini. doang. Ngapain lu tackle-tackle begitu? Hah? Mau bikin cedera? Udah malah nanti kalau parah itu amit-amit. Terus nggak bisa main di timnas gimana? Mau tanggung jawab itu? Paulinho itu. Lagian orang main pramusim aja serius. Bukan seriusnya yang bagus. Diobok-obok. Cuma menang kasarnya doang ini tim. Memang bener-bener ampun dah memang liga ini. Klub-klub liga kita ini mainnya tarkam banget. Pantas pemainnya sering main di tarkam. Orang di liganya ya klubnya tarkam mainnya. Semua marah-marah, semua kesel ya. Soalnya Ole Romeni itu sangat diandalkan ya. Wajar lah kalau misalnya para fan timnas Indonesia marah-marah ya, kesel sama orang yang tackle, sama pemain Arema yang tackle si Ole Romeni ini. Indo lu kok jarang pulang ke ASEAN? Ya bang, sebenarnya gua males. Ceritalah. Gua kalau main di sana dicurangin terus bang. Apalagi di situ mainnya nggak kayak Eropa. Betul. Maksudnya gimana Indo? Di ASEAN bukan main bola tapi main silat. Waduh, bahaya itu Indo kalau pemainnya cedera gimana? Itulah Ya yang- bang, apalagi AFC-nya mafia semua. Gini aja Indo, saran dari gua. Lebih baik lu pindah federasi aja Indo. Ya bang, ntar gua bilangin sama bapak gua. Timnas Indonesia resmi naik ke peringkat 118 dunia per bulan Juli 2025. Yaps, inilah update rank FIFA negara-negara ASEAN, di mana per bulan Juli ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga dengan rank tertinggi se-Asia Tenggara. Dan di atas skuad Garuda ada Timnas Vietnam, yang kini berada di peringkat 113 dunia, dan Thailand berada di peringkat 102 dunia. Ini adalah pencapaian terbaik Timnas Indonesia selama 10 tahun terakhir, di mana pelan-pelan skuad Garuda semakin dekat dengan peringkat 100 besar dunia. Dan tanpa kita sadari, kini jarak rank Timnas Indonesia dengan Vietnam itu hanya berjarak 5 peringkat saja guys. Dan jika skuad Garuda mampu meraih hasil positif di ronde 4 besok, maka bukan tidak mungkin skuad Garuda bisa menyalip Vietnam, akan menyusul Thailand. Ya, peringkat Indonesia sudah naik lagi ya ke ranking 118. Ya, mudah-mudahan nanti di round 4 nanti Indonesia mendapatkan nilai positif. Ya, mudah-mudahan Indonesia naik lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.